Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan pindah belajar TIK. Nah, seperti biasa, antum pasti ingat pelajaran kita sampai akhir semester adalah mengetik menggunakan 10 jari. Siapa yang masih ingat tugas masing-masing jari itu memencet huruf apa aja? Ayo, coba. Dari kelingking tangan kiri itu tugasnya memencet huruf apa? Ada yang ingat? Kalau antum ingat, silahkan ketikkan di komentar di grup WhatsApp kita. Misalnya, jari kelingking itu tugasnya memencet huruf Z. Benar nggak ya? Coba antum ketikkan komentarnya di grup WhatsApp kita. Nggak ada yang ingat? Oh, kalau nggak ada yang ingat, yuk kita ulangi kembali agar nanti di akhir semester naik kelas antum sudah bisa dan jago mengetik menggunakan 10 jari. Insya Allah ya. Nah, biar ingat, yuk kita gambar lagi gambar keyboardnya. Ayo, siapa yang masih ingat gimana menggambar keyboard? Kayaknya kita udah berulang-ulang kali menggambar keyboard ini, tapi setidaknya dengan mengulang-ulang kita bisa lebih hafal dan lebih paham di mana masing posisi. Nah, ini dia gambar keyboard kita dan juga ada tangan kiri dan tangan kanan. Oke. Nah, sekarang kita fokus lagi ke sini. Posisi jari. Jari kita ketika mengetik kita dapat keyboard, dan di mana kita meletakkan jari, kita harus selalu menempatkan jari kita di huruf-huruf ini. Jadi stationnya, tempat awal jari-jari kita itu harus selalu berada di huruf-huruf berikut. Jari kelingking di huruf A, jari manis tangan kiri di huruf S, jari tengah tangan kiri di huruf D, kemudian jari telunjuk di huruf F. Nah, itu untuk jari kiri, tangan kiri. Dan tentunya jempol selalu berada di spasi. Spasi yang mana? Nah, yang panjang di bawah itu, yang warna biru di sini itu merupakan spasi. Kemudian tangan kanan itu diletakkan di huruf J, K, L, dan titik 2. Jari telunjuk berada di huruf J, jari tengah di huruf K, dan jari manis tangan kanan kita berada di huruf L. Sedangkan jari kelingking berada di tombol titik 2. Oke, masih ingat? Nah, kalau antum ingat, coba ketikkan di kolom komentar di grup WhatsApp kita. Jari manis tangan kanan itu tugasnya memencet huruf apa? Nah, setelah kita menempatkan jari kita di huruf-huruf dasar ini, A, S, D, F, kemudian J, K, L untuk tangan kanan. Nah, ada huruf-huruf lain yang juga kita butuhkan ketika kita mengetik, seperti Q, Z, X, W, dan lain-lain. Nah, ini gimana? Jari-jari apa sih yang bertugas untuk memencet huruf-huruf lain tersebut? Misalnya, huruf Q itu tugasnya jari apa? Ada yang ingat? Ustadz yakin pasti ada yang ingat. Yap, benar. Jari kelingking tangan kiri itu bertugas untuk memencet huruf Q sama Z. Jadi, ingat kembali kata kuncinya, masing-masing jari itu punya 3 huruf tugas yang dipencetnya. Misalnya, jari kelingking tangan kiri, tadi kita sebutkan, itu bertugas untuk memencet huruf A, Q, sama Z. Dan jari manis tangan kiri ada huruf S, W, sama X. Kemudian jari tengah tangan kiri itu tugasnya memencet huruf D, E, dan huruf C. Sedangkan jari telunjuk tangan kiri itu tugasnya ada 3 juga, huruf F, R, dan V. Nah, karena masing-masing jari memiliki 3 huruf untuk dipencet, jari-jari ini harus fleksibel untuk berpindah, naik dan turun sesuai dengan huruf yang dibutuhkan. Tapi ketika misalnya kita butuh huruf W sama E, tentunya jari manis tangan kiri dan jari tengah tangan kiri kita harus pindah ke atas, memencet huruf W sama huruf E. Nah, setelah memencet huruf W dan E ini, jari kita harus kembali lagi ke posisi semula. Di mana posisi semulanya? Yap, tentunya di huruf A, S, D, F untuk tangan kiri. Masih ingat gimana kita menentukan bahwa kita sudah berada di
bahwa jari kita sudah berada di posisi semula. Siapa yang masih ingat? Ayo. Nah, dengan merasakan benjolan kecil yang ada pada huruf F. Ketika jari telunjuk kita sudah merasakan ada benjolan kecil, tentunya itu artinya jari telunjuk kita sudah berada di huruf F. Kemudian ke belakangnya huruf D, S, A tinggal kita rasa-rasakan. Ketika kita sudah pas, tidak ada yang terlangkaui hurufnya, sudah pasti jari tengah, jari manis, dan jari kelingking memencet huruf yang tepat, yaitu A, S, D. Kemudian sama ketika kita harus memencet huruf yang ada di bawah, huruf C, E, V, Z. Ketika kita pencet, nah kita harus kembali lagi ke posisi semula. Cari lagi huruf F-nya dengan mencari benjolan kecil yang ada di bagian keyboard atau tombol huruf F itu. Sama halnya dengan tangan kanan. Posisi semula kita ada di J, K, L, dan titik 2. Gimana cara menentukan bahwa jari telunjuk kita berada di huruf J sama dengan huruf F? Di huruf J juga ada benjolan kecil. Kalau kita merasakan ada benjolan kecil di tombol itu, sudah barang tentu jari kita berada di huruf J. Sama juga kalau kita butuh huruf lain yang berada di atas, misalnya U, I, O, dan P, kita pindahkan tangan kita ke atas, jari-jari kita ke atas, kita pencet huruf yang kita butuhkan. Ketika sudah selesai memencet huruf-huruf tersebut, kita kembali lagi jari tangan kita ke bawah, kembali lagi ke posisi semula, huruf J, K, L, dan titik 2. Pertanyaannya, ada huruf yang berada di tengah di antara F dan J, misalnya huruf G dan H. Itu tugas jari apa? Ayo. Ada yang ingat itu tugas jari apa? Benar, itu tugas jari telunjuk. Nah, di sini kita boleh menggunakan baik jari tangan kiri maupun jari tangan kanan. Mana tangan kita yang sedang leluasa memencetnya. Misalnya kita lagi pencet huruf A, nggak mungkin telunjuk tangan kiri kita mengejar huruf H setelah memencet huruf A itu. Tentunya ketika kita memencet huruf S dengan jari tangan kiri, tentunya yang tangan kanan kita sedang tidak ada tugas. Tentunya setelah huruf S, misalnya kita butuh huruf H, tentunya tangan kanan lah, telunjuk tangan kanan lah yang kita tugaskan untuk memencet huruf H tersebut. Jadi kita lihat jari tangan mana yang sedang tidak bertugas. Kalau seandainya tangan kanan bertugas, tentunya huruf G dan H itu menjadi tanggung jawab dari jari tangan kiri, huruf G, H. Sama juga dengan huruf yang ada di atas, misalnya T dan Y, B dan N yang ada di bawah, itu sama tugas telunjuk tangan kiri ataupun tangan kanan. Jadi ingat lagi, masing-masing jari punya 3 huruf yang menjadi tugas mereka, tapi jari telunjuk itu punya tugas tambahan. Mereka boleh rebutan, boleh tangan kiri, boleh tangan kanan. Oke, sampai di sini paham? Paham tum? Insya Allah antum paham. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan latihan dan penjelasan yang lain, bagaimana kita memposisikan jari kita ketika mengetik. Sejauh ini kita sudah mengulang-ulang beberapa kali bagaimana kita memposisikan jari kita di keyboard. Masing-masing jari tugasnya apa? Ustadz harap antum sudah hafal semuanya, sehingga nanti lebih gampang ketika mempraktekkan bagaimana cara mengetik dengan benar. Nah, sekarang buat antum yang punya keyboard atau komputer di rumah, silahkan berlatih. Gunakan keyboardnya, posisikan jari sesuai dengan aturannya. Jari tangan kiri itu berada di huruf-huruf A, S, D, F. Kemudian jari tangan kanan berada di huruf J, K, L, dan titik 2. Masing-masing jari harus berada di huruf yang tepat agar nanti bisa membuat antum mengetik dengan cepat dan sigap, sehingga tidak buang-buang waktu ketika berada di depan keyboard. Buat yang tidak punya keyboard, antum bisa hafal terus, murojaah terus masing-masing jari tugasnya apa. Misalnya jari manis tangan kiri tugasnya adalah huruf S, X, dan W. Kemudian jari tengah tangan kanan tugasnya apa?
cukup hafal dulu, nanti setelah hafal kita tinggal praktekkan. Oke? Kita cukupkan pertemuan kita minggu ini di TIK. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.